Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatul qabul wa bi anna Allah yaghfir dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa yarzuqana taufiq wal hidayah wa syafa'ah wa ridwan sa'adatin fid darain والصحة والعافية والقوة والبركة والسكينة والقناة والسهولة والسلامة والزيارة إلى الحرمين إلى مكة والمدينة لنا ولأهل بيتنا ولأولادنا بناتنا ولذريتنا ولجماعتنا تلامسنا خصوصا للحاضرين في هذا المجلس تلك النية على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسلمين الكرام خصوصا لشيخ المصنف في هذا الكتاب الفاتحة. Dan itu bagus sekali, ya sunat. Kemudian yang ketiga al-mutaqaddimatu fil matari. Kalau ada orang sholat jamak takdim ketika terjadinya hujan, seperti kita nih habis sholat maghrib umpamanya hujan, lagi mau sholat maghrib kita udah sampai di sini hujan. Terus kita biasanya pulang habis maghrib. Ini ceritanya bukan di kampung kita, di daerah yang terpencil, jalannya susah, kalau hujan becek. Nah kalau dia harus pulang dulu, maka terhalang nanti dengan akibat hujan itu, ya debel atau apa, pokoknya ada kesulitan. Maka yang seperti ini karena dia sudah biasa sholatnya berjamaah di tempat itu, boleh dikerjakan sholat di jamak dengan jamak takdim. Nah ketika jamak takdim, kalau dia jadi imam, maka dia harus niat imaman, gitu. Ya. Yang ketiga, yang keempat, al-manzuratu jama'atan. Orang yang niat nazar. Saya kalau sholat subuh, saya nazar, saya berjamaah, saya selalu berjamaah umpamanya gitu. Maka kebetulan dia jadi imam, maka wajib niat jadi imam. Sebab kalau dia nggak niat jadi imam, nggak dapat pahala jamaah dan nazarnya jadi belum terlaksana gitu. Ya. Kemudian yang keempat, ayatawafaqo nazmu sholataihima. Antara imam dengan makmum itu sholatnya harus sama. Artinya kalau sujud, kalau ruku, tidak gitu ya. Ayat tafiqa fil af'ali zahirah. Jadi dalam hal yang kelihatan. Kalau bacaan mungkin beda bisa, atau rakaat juga bisa ya. Fa illam yattafiqa fil adadi wan niyah. Tapi tidak harus bersama di dalam jumlah rakaatnya ataupun niatnya, ya. Karena itu fala tasihhu maktubatun khalfa janazatin. Tidak sah kalau ada makmum yang sholat biasa mengikuti imam yang sholat jenazah gitu, karena beda tuh. Sholat jenazah nggak pakai ruku gitu, jadi beda. Begitu juga kusuf, sholat kusuf itu, sholat gerhana itu rukunya 2 kali, ya, rukunya 2 kali. Sementara dia bukan sholat kusuf, sholat gerhana, ya sholat biasa, nah maka nggak sah. Nah di sini ada hukumnya watasihu zuhru khalfal asri. Sah orang yang sholat zuhur di belakang orang sholat asar. Umpamanya kita mau sholat zuhur, qadha. Ada orang lagi sholat asar, kita ikutin boleh, ya. Maghrib khalfal isya, sholat maghrib di belakang orang sholat isya. Wa qadha khalfal ada, orang yang sholatnya qadha, ya, mengerjakan qadha di belakang orang yang adaan.
Wal fardu khalfan nafli. Begitu juga kita jangan harus nanya dulu sholat sunat apa sholat fardu. Kalau kita sholat fardu ikutin aja, ada orang sholat, ya, kecuali di daerah atau tempat yang memang ada kalanya orang itu diduga gitu sholatnya itu dikosor. Nah kita baru nggak bisa. Seperti kita di bandara, ada orang lagi sholat, kita kemungkinan gitu ya, kemungkinan orang itu sholatnya sholat di kosor. Jadi kalau memang tempat-tempat seperti itu ya kita nggak bisa ikut. Tapi kalau seperti kita di orang lagi sembahyang, saya baru datang ikut aja gitu. Tapi sholat sunat ba'diyah nggak apa-apa. Ya kita sholatnya sholat fardu namanya nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak harus ditanya dulu sholat sunat gitu. Jadi wal fardu khalfan nafli, ya. Orang sholat fardu di belakang orang sholat sunat.